membaca lafal basmalah bersama-sama, kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, karena ini acara tunggal jadi Pak Nun Sewu mangke dalam nyuwun atur pangandikan panjenengan wonten nggih. Selanjutnya kami akan langsung Bapak untuk Bapak Ibu semuanya dalam kinerja penilaian kinerja. Saya kemarin memilih yang perlu dikembangkan itu terkait dengan Pak Angga. Kirang menit ini. Bapak Ibu, kita akan ini ya, saya itu akan dinilai terkait dengan aktivasi kegiatan Kombel yang ada di SD Negeri Karangrejo 1 yang kita beri nama Kombel Karetu. Ya, Kombel Karetu ini sebenarnya sudah kita laksanakan mulai tahun 2023, kemudian 2024 dan 2025 ini, namun belum secara bisa maksimal dan optimal hasilnya, sehingga saya perlu ini memilih terkait dengan aktivasi kegiatan Kombel. Harapan saya nanti juga ada perubahan di SD Negeri Karangrejo 1 ini. Yang jelas kita ulang sedikit ya Bapak Ibu, kita refresh kembali. Ya. Jadi ada 4 poin yang nanti akan kita bahas. Yang pertama itu apa itu komunitas belajar, mengapa komunitas itu penting, lalu apa tujuannya. Kemudian endingnya kalau kita itu sebagai guru mengadakan kegiatan tentunya adalah ke siswa. Ya, jadi endingnya itu selalu ke siswa. Nah, komunitas belajar, mungkin kita bisa menggunakan parafrase banyak hal ya, yang intinya bahwa komunitas belajar itu adalah kelompok untuk berkolaborasi, untuk saling berbagi, saling belajar, betul ya? Mungkin ada yang mengatakan sekumpulan orang yang punya tujuan bersama dan sebagainya, tapi pada intinya adalah di sini kelompok kolaboratif yang fokus pada peningkatan pembelajaran melalui berbagi pengetahuan dan pengalaman. Jadi di Kombel itu yang sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu, sekali lagi saya matur sudah kita laksanakan. Mengapa kita perlu ini? Karena kita ingin tingkatkan betul-betul nanti biar optimal Kombel kita itu ya. Lalu pentingnya komunitas belajar Bapak Ibu itu yang pasti adalah meningkatkan kolaborasi antar guru ya. Jadi harapannya antar guru itu punya ilmu tidak dipakai sendiri, tetapi bisa nanti disaringkan kepada teman guru yang lain, agar guru yang lain itu mungkin punya pengalaman yang bagus, yang sederhana, bagus, bisa diterapkan oleh guru lain. Itu ada kolaborasinya. Kemudian mendorong refleksi terhadap praktik mengajar. Jadi kalau kita mengajar itu penting sekali melakukan refleksi ya. Mengapa perlu refleksi? Agar kita itu betul-betul memahami apa yang kita lakukan itu apakah memang betul-betul sudah sesuai atau belum. Lalu bagaimana hasilnya, itu memang perlu kita refleksi. Ya.
Lalu menyediakan ruang untuk berbagi sumber daya dan metode pembelajaran yang efektif ya. Jadi ini juga sharing. Mungkin di salah satu guru, mungkin guru kelas 1 punya pengalaman metode pembelajaran itu yang dengan sambil bermain, tetapi anak-anak itu bisa lah. Mungkin nanti di kelas 2, kelas 3 itu bisa mengadopsinya untuk diterapkan begitu. Lalu membangun jaringan dukungan antara sesama pendidik ya. Saya yakin Bapak Ibu guru itu semuanya sudah pinter-pinter ya. Namun pengalaman itu juga perlu setiap saat kita upgrade terus. Nah, disinilah perlunya kita membangun jaringan dukungan antara sesama pendidik ya. Jadi kalau ada dukungan seperti itu kan kita jadi lebih termotivasi ya Bapak Ibu deh. Selanjutnya itu terkait dengan tujuan ya. Tujuan komunitas belajar itu yang pasti adalah peningkatan kualitas pembelajaran ya. Kalau zaman dulu kita ada KKG, ada kegiatan arisan, tabungan seperti itu ya. Tapi kalau kita di komunitas belajar kita nggak ada kegiatan itu karena kita fokus ya, fokus pada peningkatan kompetensi untuk tadi ya, peningkatan kualitas pembelajarannya itu. Sehingga di sini peningkatan kualitas pembelajaran itu harapannya nanti guru itu dalam memberikan pembelajaran di kelas itu tentunya lebih kreatif, lebih inovatif, kemudian anak-anak itu merasa tertarik begitu ya. Kemudian juga guru itu bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang memang sesuai dengan jenjangnya anak atau usianya anak gitu. Itu harapannya. Kemudian pengembangan profesionalisme guru ya. Di sini ada kata profesional ya. Jadi memang kita itu punya profesi guru itu kan profesi yang sungguh mulia. Jadi kita itu di dunia pendidikan kita harus benar-benar Bapak Ibu istilahnya itu terus belajar. Kita tidak boleh stuck di aku ngerti ya. Tapi perkembangan itu kan selalu dinamis ya, ada perkembangan. Nah, kita sebagai guru harus mau belajar bagaimana supaya nanti kita itu tidak ketinggalan ya. Karena banyak sekali ditemukan metode-metode atau pendekatan-pendekatan baru yang sangat menarik untuk anak. Lalu meningkatkan partisipasi orang tua. Apa hubungannya? Ya karena kita itu sering mengadakan kombel seperti ini, pertemuan kombel saling sharing itu. Nanti kita juga bisa komunikasikan dengan orang tua. Orang tua itu akan memberikan dukungan terhadap pembelajaran anak di kelas. Itu harapannya. Banyak deh. Selanjutnya, lalu apakah ada keuntungannya bagi siswa? Tentu ada. Apa yang kita lakukan di kegiatan kombel itu selalu endingnya harus ke siswa ya. Jadi pembelajaran lebih berkualitas ya. Jadi guru-guru itu tentunya akan memberikan teknik-teknik pembelajaran yang menarik, yang lebih efektif seperti itu. Metode pembelajaran yang beragam. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya. Oke kok ngerti bermetodenya ini saja ya. Saya harus cari ide bagaimana. Nah, itulah kita di kombel saling berbagi ya. Tentunya Bapak Ibu tidak hanya di kombel untuk mencari ilmu seperti itu. Bapak Ibu bisa memanfaatkan media yang ada. Sekarang ada PMM, Bapak Ibu bisa. Kalau sekarang diganti ya ruang GTK. Nah, di sana Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri juga. Nah, di sini ini nanti setelah Bapak Ibu belajar mandiri, kemudian bisa saling berbagi di komunitas belajar. Kemudian lingkungan pembelajaran yang lebih mendukung. Ya, tentunya Bapak Ibu setelah ada pertemuan seperti ini, kemudian Bapak Ibu itu akan termotivasi, akan mendukung satu sama lain, ada kolaborasi. Ketika satu guru menemukan masalah, bisa kita selesaikan di komunitas belajar ini. Iya Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana dengan kombel karet tuh? Sudah kita sampaikan di awal tadi. Bapak pengawas, Pak Korwil, bahwa di sini sudah berjalan, namun kami akui belum bisa maksimal karena banyak sekali tantangannya. Nanti tantangan itu akan kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Yang jelas kami untuk kombel ini sudah ada SK-nya ya. Nah, SK sudah ada, sudah komplit. Secara administrasi kita sudah komplit semuanya. Ada programnya,
ada, bentar. Oh ya, ini ya. Nah, SK sudah ada. Kemudian program juga, yang program intinya kami selipkan di SK juga. Nah, seperti ini sudah ada. Kepengurusan kita juga sudah ada, logo stempel kita sudah lengkap. Jadi kita istilahnya di sini aktivasi itu lebih pada optimalisasinya, ya, karena sudah berjalan dari 2023. Untuk keterlaksanaannya kita jadwalkan setiap hari Senin ya, hari Senin pukul 13. Namun ada saatnya itu di hari Senin tersebut ada agenda lain yang memang lebih penting. Akhirnya kombel yang kita ganti di hari lain berdasarkan kesepakatan teman-teman. Nah, kita juga di kombel sudah membuat kesepakatan yang dirumuskan oleh bersama-sama di pertemuan seperti ini. Jadi kombel itu kita sepakati bersama. Nah, lalu apa hasilnya? Untuk melihat hasil dari kombel itu salah satunya itu adalah dengan melihat raport pendidikan. Hanya salah satu ya, karena banyak sekali yang bisa kita lihat dari hasil kita melakukan kegiatan kombel. Nah, Bapak Ibu, saya meresum ya, raport pendidikan dari tahun 2023, 2024, 2025 itu intinya seperti ini ya. Nah, di tahun 2023 itu kita tidak ada merahnya alhamdulillah, tetapi masih ada kuningnya ya. Itu di kemampuan numerasi. Nilainya itu 63,33. Kemudian di tahun berikutnya sudah ada peningkatan. Jadi 2023 ke 2024 itu ada peningkatan, ada beberapa yang turun juga ya. Tapi masih hijau. Kemudian di tahun 2024 itu kita numerasi itu sudah naik. Tapi di kualitas pembelajaran kita agak turun ya. Kemudian di tahun 2025 ini, nah ternyata kuning kita kok jadi banyak. Nah, inilah PR kita yang akan kita bahas saat ini ya Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan mencermati raport pendidikan di tahun 2025 ya. Ya, kalau kita lihat apa ya posternya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, tahun 2023 kemudian tahun 2024. Ya, di sini yang kuning satu-satu. Tapi di tahun 2025 ini mengapa kok kuningnya jadi, mungkin karena itu ya biar manis jadi kuningnya bertambah itu ya. Ini jadi evaluasi kita bersama Bapak Ibu. Nah, tujuan kita hari ini adalah itu. Kita akan berdiskusi mengapa kita istilahnya kita cermati bersama, kita refleksi bersama dari yang 2024 sudah ada peningkatan di numerasinya, kemudian kok di tahun 2025 kita malah banyak kuningnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin saya bisa bukakan raport kita lebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini ya raport kita. Rekomendasi prioritas kita Bapak Ibu yang kuning-kuning itu tadi. Nah, ini ya, terkait dengan kemampuan literasi Bapak Ibu. Ya, kita cermati bersama. Ternyata di sini akar masalahnya itu di kemampuan literasi, yaitu kemampuan membaca teks sastra. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, itu yang kita bisa benahi dengan ini, kemampuan untuk memahami teks sastra berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Nah, coba kita refleksi bersama-sama Bapak Ibu, bagaimana kaitannya dengan ini? Apakah ya memang pembelajaran di kelas itu ini belum optimal atau bagaimana? Ya, nanti kita diskusikan bersama ke Bapak Ibu sambil ini dulu mengingat-ingat. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah nanti kita diskusikan bersama. Di sini nanti juga ada inspirasi apa yang bisa saya selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu guru selaku yang mengajar di kelas itu nanti apa yang bisa kita lakukan supaya ini nanti bisa meningkat. Kemudian terkait dengan kemampuan literasi, masih di sini terkait dengan metode pembelajarannya ya. Yang di kualitas pembelajaran itu ada metode pembelajarannya. Kemudian di numerasi Bapak Ibu.
akar masalahnya itu di kompetensi pada domain bilangan. Nah, pada pembelajaran matematika ya numerasi itu pada bagian bilangan ini coba nanti diingatkan kembali. Tetapi perlu Bapak Ibu ingat kembali ya bahwa rapor pendidikan ini sumbernya itu dari ANBK yang diikuti oleh anak-anak kelas 5 ya. Anak-anak kelas 5 dan juga Sulinjar, survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh GTK kita semuanya. Ya, jadi kalau saya mengatakan saya pernah diskusi Pak dengan Balai Penjaminan Mutu, ya BPMP. Itu terkait dengan rapor pendidikan ini saya sempat diskusi. Itu kan indikatornya hanya ANBK yang dilaksanakan oleh kelas 6. Kemudian Sulinjar yang dilakukan oleh guru-guru kami. Ya. Ternyata Bapak Ibu di sana itu saya mendapatkan ilmu baru yang secara tidak langsung itu sampaikan. Ya. Sulinjar siswa ikut mengerjakan itu. Kalau Sulinjarnya itu, ya ikut Pak, ikut Sulinjar juga. Nah ternyata di sana itu yang Sulinjar itu tidak ada istilah benar salah, tetapi yang di sana itu yang dinilai itu adalah konsistensi dari semua jawaban. Awal sampai akhir. Iya, jadi dari awal sampai akhir harus konsisten begitu. Kalau tadi kan pertanyaannya mirip-mirip ke Bapak Ibu, hanya seperti dibolak-balik seperti itu. Nah itu nanti konsistensi itu yang akan dinilai skornya lebih tinggi itu di situ. Ya. Kemudian jawaban antara satu guru dengan guru lain itu juga termasuk konsistensi. Artinya apa? Kalau memang dilakukan betul-betul, berarti kan mesti jawabannya sama, begitu kan ya, seperti itu. Tapi saya juga sempat begini, Pak, apakah itu bisa menjamin bahwa rapat pendidikan itu real nyata yang ada di lapangan di sekolah, Pak? Saya kan tanya begitu, Bu waktu itu, Bu Reni. Nah itu, kemudian dia menjawab, ya mau tidak mau ya harus percaya begitu. Kalau asumsi saya kan, tidak semua orang itu bisa berkata jujur. Artinya lingisi ya bukan apa adanya, tetapi bagaimana baiknya kan begitu. Tetapi ya kita itu tadi kembali karena ini sudah merupakan hasil rapat pendidikan, maka ya itulah hasil yang ada di kita. Ya, yang itu yang kita yakini memang hasil dari kita. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini masih di numerasi itu terkait dengan membaca teks sastra. Ya. Akar masalahnya, kemudian di karakter itu juga ada, itu terkait dengan kebinekaan global. Jadi ketertarikan siswa terhadap budaya yang berbeda, kepedulian terhadap isu-isu global, serta dukungan terhadap keselarasan gender, kesetaraan gender, agama dan budaya yang mendukung kemampuan siswa dalam aspek karakter. Ya, kemudian di karakter juga terkait dengan metode pembelajaran. Jadi kalau kita cermati satu-satu Bapak Ibu, ternyata kita itu andainya permasalahan kita itu lebih banyak di metode pembelajaran. Nah ini sebagai evaluasi kita. Mari sekarang kita diskusikan ya, kira-kira dengan rapor pendidikan seperti itu tadi Bapak Ibu. Nah tantangan itu berarti kan apa nanti yang menyebabkan itu terjadi ya. Itu apa yang Bapak Ibu alami atau bisa dikatakan juga kendala ya. Kendala. Mari sekarang kita diskusi bersama ya Bapak Ibu. Ya, saya harapkan Bapak Ibu nanti untuk aktif berpendapat. Monggo mulai dari mungkin yang sebelah utara dulu untuk memberikan pendapatnya. Monggo Bapak Ibu. Dari rapor pendidikan yang hasilnya seperti itu, kira-kira itu kendala panjenengan itu apa? Nanti kita akan carikan solusi bersamanya. Ya mungkin kendalanya itu, oh ternyata saya itu dalam pembelajaran itu saya kurang kreatif.
saya hanya menggunakan metode ceramah misalnya, atau saya hanya menggunakan drill, kurang apalah seperti itu, monggo. Atau yang dari tengah dulu, silakan. Monggo Bu Haryati. Iya Bu. Di sini kalau kita lihat rapor pendidikan dari tahun kemarin itu mengalami perubahan warna. Iya, semakin manis ya Bu. Iya. Tapi pun kalaupun berubahnya itu masih dalam rentang sedang, gitu ya. Sedang. Dalam rangka gini. Tapi gini Bu. Jadi literasi dan numerasi ini sejak tahun 2023 sampai 2025 itu selalu muncul Bu. Dan kalaupun ada iklan itu nanti di metode pembelajaran dari kemarin ya gitu. Iya, metode pembelajaran. Terus kemudian kalau kita kemarin di 24 bagus itu masih tertulis di situ kan catatannya di metode gitu. Terus mikirnya gini, berarti aku butuh mengubah metode pembelajaran saya. Aku belajar ke situ. Sing sastrane lalen iki kok. Iya. Sastrane itu tapi kalau di buku-buku teks bahasa yang itu kan ada materi-materi yang non fiksi ya. Tapi di literasi program pagi itu kan di perpustakaan, kalau yang di sini kan turunnya itu yang non ini yang sastra atau Bu. Jadi kan kita perlu memperbanyak meningkatkan literasi baca anak dalam bidang fiksi gitu ya. Jadi bukan di non fiksinya gitu. Jadi karena titik tekannya itu meskipun literasi tapi kan literasinya itu di teks sastranya. Jadi kemampuan memahami paragraf, tentang isi paragraf, apa ini argumentasi, apa deskripsi. Nah, disitulah perlu untuk menggabungkan. Ini kadang anak itu loh Bu, pintar membaca, lancar membaca, tapi pemahamannya itu kurang optimal, perlu ditingkatkan gitu. Jadi membacanya lancar. Di satu sisi meskipun sudah di kelas agak tinggi itu juga perlu kalau di topik pelatihan mandiri ini kan ada banyak ya Bu, ada banyak pelatihan tentang literasi. Satu, tentang kompetensi pendidik tahap layak. Yang kedua, membaca bersama dan membaca terbimbing. Ternyata bagi anak-anak, kalau di kelas saya itu ada 30 siswa, 3 anak itu yang perlu digenjot, jadi diperbanyak membaca terbimbingnya. Kan nanti cara saya itu saya gantian, kadang sama gurunya satu kalimat atau satu paragraf, kemudian gantian nanti anak-anak yang sudah setingkat atau beberapa tingkat lebih mahir dari yang 3 ini untuk menggantikan gitu. Jadi biar si anak yang kurang ini nanti mempelajari dari siswa yang lain, oh Indonesia seperti ini, oh penjedaannya seperti ini. Nah disitulah memasukkan. Kemudian di literasi di komponen topik pelatihan itu ada keterampilan membaca, decoding sama pemahaman. Nah di sini juga pentingnya untuk memahami, mengenalkan kalimat utamanya di mana, terus bedake sama ide pokok paragrafnya itu kepiye gitu. Itu di situ masih perlu pencermatan Bu. Jadi kadang jane bedake ide pokok itu kan cuma kalimat utama yang dihilangkan beberapa kata saja, tapi kadang-kadang anak-anak itu terkecoh dengan kalimat penjelasnya Bu. Rumangsane ki kuwi padahal bukan gitu. Kemudian ada literasi itu meningkatkan kompetensi murid. Kemudian kalau di numerasi ada topik tentang kompetensi pendidik tahap awal, kemudian tahap berkembang dan tahap layak. Nah, ini saya kira nanti bisa untuk menjawab tantangan ini, nanti kita bisa pelajari bersama di dalam kombel untuk yang numerasi dan literasi. Mata Bu. Ya, terima kasih Bu Haryati. Jadi intinya tantangan yang dihadapi Bu Haryati ya. Tadi yang pertama itu adalah pemberian teks sastra yang memang dirasa masih kurang ya. Kemudian yang kedua itu bagaimana memahamkan siswa terkait isi paragraf. Dan yang ketiga itu terkait dengan numerasi ya. Itu tadi ada Bu Har sudah menyampaikan juga bagaimana cara menjawab tantangan tersebut atau memberikan solusinya, yaitu dengan membaca terbimbing seperti itu secara bergantian, kemudian belajar bersama. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu, harapan saya ternyata sudah muncul dari
Bu Haryati juga. Kompel ini benar-benar kita optimalkan supaya Bapak Ibu nanti itu bisa saling berbagi. Yang sudah lebih dulu mempelajari, mungkin nanti bisa disaringkan kepada teman yang belum sempat mempelajari. Nah, mungkin nanti yang Bu Haryati mempelajari terkait apa, guru lain mempelajari apa. Ketika kita belajar sendiri itu kadang-kadang kita nangkepnya itu ngehnya itu agak lama ya Bapak Ibu. Tetapi begitu dengan teman-teman, istilahnya kayak diceritakan saja, itu oh menunggu itu karpe. Nah, itulah fungsinya kita mengaktifkan kompel ibu. Ya, terima kasih Bu. Sekali lagi kita catat, kita agendakan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, monggo yang dari barisan sana, silakan dari Pak Indra dulu. Oh, Pak Bayu dulu, boleh? Iya, terima kasih. Ya. Pak Indra. Terima kasih Bu. Menurut ini mungkin refleksi saya sendiri untuk memang di kemampuan literasi anak mungkin agak belum bisa maksimal karena orientasi guru saya sendiri itu mungkin masih kaitannya dengan keterampilan membaca yang ujung-ujungnya nanti hanya untuk bukan hanya nih maksudnya nanti kan di kelas 6 mungkin akan ditanya tentang apa ide pokoknya, apa paragraf jenis apa, itu lebih ke teknis bukan ke aplikasinya. Itu saja anak itu belum bisa. Nah, ini mungkin kami ini kan saya mungkin lihat juga di rapor itu sebaiknya bagaimana untuk mengatasi keterbatasan literasi itu ternyata mungkin satu ide mungkin belum saya laksanakan tapi mungkin sudah dilaksanakan guru-guru yang lain. Mungkin ada satu proyek yang mungkin membaca satu buku atau satu apa Bu itu kalau namanya bab dalam buku cerita itu namanya apa? Segmen. Mungkin satu segmen lalu diceritakan, lalu nanti apa hal yang bisa kamu ambil dari situ. Itu kan memang refleksinya kurang kami. Misal saya sendiri jadi tugasnya sekedar mengerjakan, nanti arahnya ke teknis ujian. Itu seperti itu. Jadi mungkin ke arah refleksi. Jadi mereka itu hanya membaca stok tanpa mengambil apa informasi yang ada di dalam bacaan yang mereka baca. Jadi mungkin bisa besok untuk proyek mungkin satu anak satu minggu membaca satu lalu menceritakan, lalu ditanya tanya jawab dengan teman yang lain, siapa ini tokohnya, apa hal yang bisa diambil. Itu mungkin dari non fiksinya. Kalau fiksi ya nanti mungkin dari berita mungkin bisa non fiksinya. Kalau non fiksi mungkin dari berita yang sekarang lebih aktual begitu. Kalau yang numerasi itu masih kurang karena memang mungkin kesadaran untuk anak, terutama anak kami sendiri itu untuk berhitung atau menghitung itu memang kurang. Jadi lah kok mikir aplikasi tentang kehidupan sehari-hari. Lah ini teknis berhitungnya saja belum sampai. Jadi untuk ke jalur kalau mungkin mie ayam harganya 10.000, 2 mie ayam 2.000, 20.000 kan mungkin terjadi, tapi di soal itu kan kadang ada diskon, ada apa, itu mungkin tidak relevan dengan kehidupan anak. Itu mungkin relevannya dengan ibu-ibu yang mungkin tatarannya itu pendidikan yang menengah ke atas. Kalau diskon saya kira untuk ngitung diskon berapa persen beli dapat ini, saya kira saya belum pernah menemukan misalnya di Pamela atau di sini di mana ya mungkin yang di Indomaret mungkin ada, tapi kan itu jeli sekali untuk mendapatkan misalnya ada soal gini terus beli 10 dapat diskon dapat satu lagi. Itu kan anak itu saya soalnya mungkin ya terlalu maksudnya bukan kayak soal AKM-nya ya, biasanya soal-soal yang ujian kelas 6 itu sampai ke situnya. Nah, saya mikir ya mungkin ini ada evaluasi selain untuk guru juga untuk alat ukurnya. Saya tidak tahu apakah memang alat ukurnya yang memang sudah mungkin ya sudah dibuat oleh ahli-ahli ini, tapi mungkin itu kurang relevan dengan kehidupan yang di Karangreja ini. Terus ngitung mie ayam 2, ya teh 2 dan sebagainya itu mungkin relevan. Mungkin dengan tanpa gula itu kurang 500 itu mungkin bisa relevan. Tapi kalau beli buku banyak dan sebagainya itu kan anak bayangke keadaannya pun susah. Jadi untuk ke aplikasi ke sehari-hari saya kira terlalu jauh karena kami ke teknisnya saja berhitung itu masih anak belum menganggap itu penting walaupun saya sering
menganggap menyampaikan bahwa itu perlu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kan untuk mereka ngitung seperti itu kan orang tua bukan anak. Iya. Jarang orang tua yang ngitung, ayo di berapa gitu. Akhirnya anak saya sendiri juga tak kemarin. Harganya jajanan 8 terus beli 2 berapa, orang itu ngitung anak ini, biarkan ternyata kehidupan itu lebih kejam besok itu. Saya didik di anak saya. Kalau anak-anak saya kan di sini belum bisa karena kami kan jajannya pas puasa juga, ini belum bisa jajan. Maksudnya tidak bisa detail dan serumit itu untuk mengenalkan anak. Jadi mungkin kita bisa nanti intinya mungkin kita batasan saya yang sampai teknis saja belum selesai mau ke aplikatif itu, saya sendiri pribadi merasa kurang untuk mengantarkan anak sampai ke tahap itu. Terima kasih Bu. Ya, sudah Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu. Jadi kalau menurut Pak Bayu kita ya kendalanya itu kalau bisa saya simpulkan di teknis dasar anak itu memang belum menguasai ya terkait dengan menghitungnya. Kemudian yang kedua menurut Pak Bayu juga implementasinya atau aplikasinya ke anak-anak itu terlalu tinggi karena jauh dari kehidupan sehari-hari anak itu ya. Kemudian yang ketiga, dua hal itu ya yang penting ya. Kemudian terkait dengan solusi mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan apa yang disampaikan Pak Bayu. Mungkin kalau boleh saya juga sedikit bercerita. Mungkin ya ini terkait dengan aplikasi yang soal terlalu tinggi itu tidak relevan dengan kehidupan anak-anak. Nah mungkin ke depan Pak Bayu dan teman-teman semua itu bisa kita melakukan metode pembelajaran itu semacam simulasi atau sosiodrama seperti itu guys. Jadi di kehidupan nyata mungkin anak-anak tidak ada, tetapi kita di sekolah bisa mengajarkan dengan cara seperti itu. Misalnya anak-anak itu ono sing dadi bakul. Kemudian ada yang jadi pembeli seperti itu. Mungkin ada membuka toko ya, ada yang jadi kasir, ada yang jadi salesnya, ada yang seperti itulah. Jadi anak-anak itu tidak di kehidupan nyata di sana, tetapi bisa melalui simulasi atau sosiodrama. Itu mungkin salah satu. Nah, barangkali Bapak Ibu yang lain punya ide yang lain yang nanti bisa kita terapkan. Jadi ini tidak hanya sekedar kita itu teori ya Bapak Ibu. Apa yang kita bahas ini nanti memang bisa kita benar-benar kita cobakan di kelas kita supaya anak-anak itu nanti ada peningkatan hasilnya. Moga menanggapi yang dari Pak Bayu tadi. Mungkin ada ide caranya ngajari begini. Mungkin ada selain sosiodrama atau tadi bermain peran. Enggak. Ada Bapak Ibu? Bedang sepertinya menghentikan tapi kok ditahan. Tidak apa, merdeka saja Bedang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dari saya menanggapi Pak Bayu dulu deh, untuk agar bisa langsung ke anak, maksudnya ke kehidupan sehari-hari anak, mungkin kita bisa mempraktekkan langsung. Umpamanya kita kalau seperti tadi di jajan di sana, nah, kita bisa sekali waktu kita mempraktekkan anak untuk bisa mengimplementasikan keluar. Jadi biar anak juga pertama tidak bosan, yang kedua bisa langsung bermasyarakat. Umpamanya di sini ada warung, umpamanya kita bisa ke situ. Ya. Atau kalau untuk berhitung juga kita juga karena di sini juga terutama karena di sini banyak petani berambang sama petani cabai itu juga bisa untuk kita praktekkan yang sederhana saja, terutama untuk anak-anak kan hampir semua juga orang tuanya itu bertani berambang dan cabai. Nah, itu bisa dipraktekkan untuk langsung kepada orang tua. Umpamanya kalau di kelas 6 umpamanya Mas Raditya, nah itu kan karena orang tuanya juga penghasil berambang, nah, bisa kapan-kapan bisa diajak ke sana ke orang tua langsung untuk bertanya,
umpamanya pengurangan dana kan sederhana. Oh, dengan anak ke sana biar bertanya, oh belinya umpamanya saya panen segini, dijual berapa, anak-anak kan langsung kepada ya, orang tua, karena orang tua juga bisa menjadi guru kita, jadi guru anak-anak sendiri ya. Dan mungkin hanya itu untuk dari Pak Bayu. Dan di sini saya sedikit ya, kembali ke kelas 1 karena saya kebetulan di kelas 1 Iya. itu ya, itu tentang diliterasi yang tadi diliterasi. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya kebetulan mengikuti pelatihan buku cerita itu dari beberapa sekolah. Nah, itu alhamdulillah bagi saya sangat bermanfaat karena bukunya tidak hanya dari anak-anak, dari perpustakaan, tetapi anak itu bisa mendownload dari buku elektronik. Dan alhamdulillah untuk anak-anak kelas 1 itu sangat senang karena apa? Bacaannya bermacam-macam dan kita bisa membacakan di kelas. Dan itu tidak hanya di kelas 1, tetapi kelas 1 sampai kelas 6 juga bisa. Kita nanti bisa mendownload di situ. Itu mungkin untuk di literasi itu, mungkin sekedar menjawab memberikan solusi untuk di literasi yang terutama membaca. Dan di sana banyak sekali bacaan yang tidak membosankan maksudnya, karena banyak sekali bacaan-bacaan yang bermanfaat. Hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Ini juga termasuk solusi yang luar biasa menurut saya ya. Jadi bagus bahwa dengan adanya kesulitan tadi, tantangan tadi, kendala itu bisa dengan anak-anak itu diajak langsung ya, tidak hanya kalau saya tadi kan hanya secara sosiodrama ya. Tapi kalau ini anak memang betul-betul diajak keluar, jadi memanfaatkan lingkungan untuk belajar sebagai sumber belajar. Ya mungkin sekali waktu ini tidak hanya Pak Bayu ya, tapi kita semua anak-anak itu sekali waktu kita ajak keluar. Sebenarnya ini juga sering kita lakukan, hanya saja mungkin mata pelajarannya berbeda ya. Kalau matematika mungkin kita masih jarang, tapi kalau pelajaran yang lain kita sudah sering mengajak anak-anak itu sampai ke Perpusda, sampai ke BDI, sampai mana itu ke sanggar lukis dan sebagainya. Bahkan pernah juga kita ajak ke pertanian ya anak-anak. Nah untuk yang itu tadi kaitannya dengan numerasi, bagus juga anak-anak diajak ke warung ya, diajak ke warung. Jadi kita tidak masalah mengajak anak keluar selama kita betul bisa menjaga keselamatan anak-anak ya. Betul-betul kita kondisikan, kita persiapkan dengan matang. Kalau kita mau menerapkan itu berarti Bapak Ibu guru harus persiapan betul. Sebelum anak-anak berangkat ke warung, anak-anak itu sudah harus dibekali dulu, gitu? Dibekali kira-kira nanti apa yang dilakukan di sana, kemudian apa yang perlu dipelajari dan sebagainya. Terima kasih Bu Endang. Selanjutnya untuk yang di hasil pelatihan bagus juga Bu Endang sudah menyampaikan hasil pelatihan ini Pak. Seringkali teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan itu kita beri waktu untuk berbagi praktek baiknya di Kombel ya. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan tadi? Pak Hendra tadi sudah mau ngajung. Yang pertama mungkin terkait dengan solusi yang bisa dipertimbangkan Bu Eni dan teman-teman. Yang pertama kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru ya. Jadi jelas di raport kita itu yang merah kan numerasi. Mungkin selain yang kuning maksudnya. Kuning nggak ada yang merah. Maksud saya gini, selain kita kombel gitu, mungkin sekali waktu itu kita mengundang ahli terkait dengan raport-raport yang kuning itu tadi. Jadi mungkin kita mencari solusinya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait yang disampaikan Mas Bayu dan Bu Indah, kami setuju bahwa mungkin bisa jadi raport kuning itu juga mungkin pembelajaran yang di kelas itu juga mungkin kurang inovatif, apalagi di numerasi. Ya, jadi
Sebenarnya di sekolah kita itu saya melihat ada alat peraga matematika itu yang sebenarnya ketika itu digunakan untuk pembelajaran itu kurang menarik, akan menarik. Jadi bisa jadi anak-anak itu juga delok ke matematika urung pelajaran wis memang sih karena mungkin kurang inovatif, tetapi ketika kita lebih sebagai guru lebih inovasi dalam melaksanakan pembelajaran, termasuk mungkin yang disampaikan Bu Indah tadi, kita sekali waktu untuk keluar ke warung, kemudian mungkin juga kita membuat proyek apa terkait dengan numerasi, kemudian juga diskusi kelompok ini akan, menurut saya ini akan membuat anak itu memacu pikiran anak itu untuk berpikir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang kuning lagi ini terkait dengan karakter murid. Ya. Padahal setiap pagi itu kan kita sudah menyampaikan gitu. Ya, Setiap pagi kita sampaikan kebiasaan ya. ketika Apel. apel itu selalu dibiasakan, dan menurut saya itu semakin kesini anak-anak itu terkait dengan sopan santun, akhlaknya itu jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun Ada yang peningkatan lalu. ya. Peningkatannya luar biasa menurut saya. Termasuk ketika kita ada setiap Rabu pagi itu ada sholat duha berjamaah, kemudian program-program lain, itu menurut saya untuk karakter siswa jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini meningkat sangat tajam. Tapi ini kok kira-kira apa yang menjadi masalah? Ya. Mungkin itu matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Indra. Ya, betul sekali ya. Jadi pemanfaatan media pembelajaran itu perlu dioptimalkan kembali. Jadi itu tadi, guru harus benar-benar kreatif dan inovatif dalam menyiapkan pembelajaran. Jadi mau tidak mau memang guru itu kalau besok itu pelajarannya apa, hari ini harus disiapkan, termasuk dengan medianya, supaya pagi itu kita masuk kelas sudah siap. Kalau sampai ada istilahnya meme guru bawa banyak banget, ya itu memang harus begitu supaya anak-anak itu memang betul-betul merasa belajarnya itu menyenangkan, belajarnya itu tidak tertekan, terutama pelajaran matematika ya. Ya, jadi kita garis bawahi pemanfaatan media pembelajaran. Besok kita tingkatkan lagi ya Bapak Ibu. Apakah media pembelajaran itu harus alat peraga yang mahal, yang bagus banget? Tidak. Alat peraga yang dibuat oleh guru yang sederhana pun kalau itu memang bagus, saya yakin anak-anak itu juga akan tertarik. Ya. Jadi ketika pembelajaran memang kita sebagai guru itu harus, kata utamanya itu bagaimana kita menstimulus anak dulu. Kita memberikan istilahnya pancingan supaya anak itu tertarik untuk belajar. Nah, jadi kita harus membuat semacam kalimat kalimat pembukanya itu yang menantang untuk anak. Lalu juga mengoptimalkan diskusi kelompok itu juga sangat penting. Mungkin kemarin juga sudah ada diskusi kelompok, tetapi mungkin kadang-kadang diskusi kelompoknya itu hanya mandek sampai diskusinya. Ketika pembahasannya itu anak belum diberi kesempatan untuk presentasi per kelompok. Ya, kadang-kadang itu yang terlewatkan ya. Jadi anak-anak itu betul-betul diberi kesempatan untuk presentasi, menyampaikan hasil kelompoknya. Ketika presentasi itu jangan hanya perwakilan yang maju, karena kalau hanya perwakilan nanti yang lain juga nggak ada motivasi, tetapi satu kelompok itu disuruh maju semua. Nah, nanti biar mereka ada pembagian tugas, atau mungkin nanti dalam satu kelompok 4-5 orang itu nanti diberi biar mereka itu menyampaikan presentasi itu saling bergiliran, sehingga anak itu merasa nek cara dhewe diwongke. Jadi anak itu semangat untuk belajarnya. Ya, terima kasih Pak Indra. Mungkin ada yang menanggapi apa yang disampaikan Pak Indra tadi, monggo. Sudah setuju ya Bapak Ibu ya? Seperti itu. Ya. Masih ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, monggo Pak Mur. Terima kasih. Apa yang saya hormati Pak Pengawas, oleh yang saya hormati. Ya, walaupun sekarang saya sudah tidak mengampu kelas, tapi
ya sekedar ingat zaman dulu saja, sehingga saya menanggapi tentang numerasi ini mungkin bisa menjadi masukan ya bu menawi wonten faedahipun. Tentang numerasi matematika kalau dulu ya, itu ada prinsip yang masih saya ingat. Yang pertama itu penanaman konsep, yang kedua itu pemahaman konsep, yang ketiga itu pembinaan keterampilan. Nah, sekarang yang pertama tentang penanaman konsep. Jadi konsepnya itu penanamannya harus benar. Misalnya 3 kali 2 itu konsepnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 atau 3 tambah 3. Itu konsepnya kan harus benar. Jadi tahap pertama itu penanaman konsep. Setelah penanaman konsep itu benar, nah dalam penanaman konsep ini pun ada metode yang tepat, yaitu metode induktif. Jadi bukan kesimpulan dulu baru contoh, tetapi sedapat mungkin sampel dulu, contoh dulu, baru kesimpulan, sehingga anak itu betul-betul mengikuti tahap-tahapannya dan paham betul itu loh. Bisa dipraktekkan dengan hal-hal yang konkret, dengan benda-benda yang konkret, jadi tidak abstrak. Itu penanam konsep. Kemudian yang kedua itu pemahaman konsep. Konsep yang sudah ditanamkan tadi, dijelaskan tadi dengan metode yang tepat, dengan metode induktif tadi, kemudian dipahamkan, betul-betul anak paham secara nalarnya, paham sesuai dengan tingkat kelasnya, tingkat cara berpikirnya, anak itu paham. Tetapi untuk matematika itu kan butuh kecepatan, tidak cukup paham, tidak cukup penanaman konsep, tapi juga pembinaan keterampilan. Nah makanya kalau dulu ada metode mencongak, ada metode apalan itu ya, itu karena memang tahapannya memang harus cepat. Misalnya perkalian kan tidak cukup tahu konsepnya, berapa tambah berapa, tapi memang harus hafal, itu sudah tahap pembinaan keterampilan. Nah ini mungkin untuk supaya ada semacam struktur pemahaman kalau tentang matematika, mungkin bisa sebagainya masukan saja. Yang pertama itu penanaman konsep, yang kedua pemahaman konsep, yang ketiga pembinaan keterampilan. Kalau yang dulu saya masih ingat kan ada indikator lah ya. Kalau indikator soal itu dibelajarkan dalam sekian model soal, anak betul-betul terampil. Nah itu metode drill ya kalau zaman dulu, tapi kan tidak tahu sekarang. Ya itu saja Bu, mungkin sebagai satu tambahan. Yang jelas bahwa bagaimana pembelajaran itu bermakna bagi anak karena relevan dengan kehidupan anak itu sendiri. Supaya bisa relevan, tentu saja dengan contoh-contoh konkret yang anak itu paham, dekat dengan kehidupannya sehari-hari. Untuk yang kedua, sebenarnya saya mau menyampaikan tentang bahasa Jawa, tapi karena ada waktu nggak ini? Ada Pak, monggo. Mumpung kita ketemu, apapun bisa Bapak Ibu sampaikan. Oke, terima kasih. Ini yang bidang saya untuk bahasa Jawa. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa anak itu memang sudah terjadi pergeseran nilai di masyarakat. Dulu kalau kita mengenal ada bahasa ibu ya itu ya. Bahasa ibu itu kan bahasa daerah masing-masing. Tapi sekarang itu di lingkungan saya saja, itu teman-teman saya di lingkungan saya itu banyak bahasa ibu itu malah nggak dipakai. Bahasa ibu itu bahasa Indonesia sekarang, bukan bahasa Jawa lagi. Kalau saya tanya alasannya apa? Alasannya biar nanti kalau di sekolah itu anak itu cepat nangkep pelajar, ngerti bahasanya guru itu loh. Nah jadi banyak sekarang bahasa ibu itu yang ditinggalkan, sudah tidak bahasa Jawa lagi lah. Tapi anak sejak kecil dikenalkan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa pun nggak paham itu loh. Itu kendala yang saya hadapi. Yang kedua, ada bahasa sehari-hari anak yang ngopo yang biasa mereka kenal. Yang kedua ada bahasa mungkin kromo inggil, kromo halus yang sudah itu ada tataran butuh pemahaman yang lebih dalam. Dan ada bahasa sastra. Bahasa sastra yang itu mungkin jauh dari kehidupan anak, karena mungkin dari teks-teks klasik, dari teks-teks sastra yang tinggi sudah menggunakan bahasa-bahasa Kawi. Nah, buku-buku pelajaran bahasa Jawa itu banyak yang contoh-contohnya itu teks-teks sastra klasik ini, jadi yang sudah menggunakan bahasa-bahasa Kawi. Ya kalau saya senang sih, saya senang karena saya memang hobi di situ. Tapi saya yang anak kan nggak paham itu ya. Jadi untuk misalnya menggancarke ya, gancarke itu kan mengubah dari bahasa misalnya keguritan atau puisi Jawa ke dalam bahasa sehari-hari, itu anak kesulitan itu. Karena memang ya jauh lah, jauh dari kehidupan mereka. Bahasa sehari-hari saja mereka sudah banyak yang nggak kenal. Sehingga ngajar bahasa Jawa itu seperti ngajar bahasa Inggris. Sudah nggak paham itu loh. Orang Jawa tapi nggak paham lagi dengan bahasanya sendiri.
anak itu, sehingga misalnya saya di kelas itu dengan bahasa pengantar bahasa Jawa kromo alus, anak mah nggak paham itu. Maka kita harus ya campur, nggak bisa kalau kita meskipun niatnya itu memberi contoh, tetapi ya terpaksa harus dicampur aduk ya ngopo ya kromo ya bahasa Indonesia, yang penting komunikatif. Nah, itu kendala yang saya hadapi di lapangan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mur. Ya, jadi memang kalau apa ya, pembelajaran zaman dulu itu secara materi memang agak berbeda dengan zaman sekarang ya Pak Mur ya. Kalau dulu kan calistung itu dasar banget begitu. Tapi kalau utamanya dengan numerasi, sekarang itu levelnya memang sudah tinggi. Nah, di sini memang betul sekali penanaman konsep itu harus betul-betul ditanamkan. Kalau kita mengenang kembali kita waktu SD, kita diajarkan memang seperti itu ya Bapak Ibu, karena ini sudah banyak yang generasinya memang generasi bukan generasi Z ini ya. Jadi pernah mengalami semua. Kita itu ketika pelajaran matematika itu memang keras, seperti yang sampaikan Pak Amr tadi, keras drill, kemudian congak, ora apal kok tidak maju. Tetapi kalau sekarang itu harapannya pembelajaran kan tidak menakutkan, harus benar-benar yang menyenangkan begitu. Tetapi juga inilah di sini peran guru itu harus betul-betul bisa yang inovatif itu tadi. Anak itu bisa senang, tetapi ini juga perlu ketegasan seperti itu. Penanaman konsep itu dengan apa tadi inovatif dengan contoh-contoh itu memang bagus, atau kalau perlu itu contoh justru dari siswa yang disuruh bercerita, mungkin itu juga akan lebih mengena karena relevan ya. Kemudian pemahaman konsep, kalau dasarnya sudah tahu otomatis nanti anak-anak itu akan paham. Kalau anak-anak itu memang benar-benar sudah paham ya, mau diberi model soal apapun pasti juga anak itu akan bisa. Nah, kalau disampaikan dengan drill, dengan mencoba itu ya itu salah satu cara gitu. Tetapi yang jelas ketika kita memberikan pemahaman, kemudian apa tadi, penanaman konsep pemahaman itu jangan yang menakutkan. Intinya kan di situ. Bagaimana kita membuat anak itu senang dulu. Ketika anak itu sudah merasa senang, apapun yang akan dipelajari itu akan mudah nyantai. Intinya di situ ya Bapak Ibu. Terkait dengan bahasa Jawa memang betul sekali, anak-anak zaman sekarang itu memang bahkan di lingkungan saya Pak Mur, karena saya ya agak di perkotaan ya, jadi memang bahasa Jawa itu penggunaannya sudah sangat berkurang karena apa? Kesehariannya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ketika kita itu berbicara dengan anak, kadang-kadang anak itu nggak tahu maksudnya, hanya menirukan, padahal itu misalnya berbicara dengan orang tua itu tidak sopan, begitu mereka nggak tahu ya. Nah inilah nanti peran guru bahasa Jawa memang harus betul-betul ya, mau dikatakan seperti guru bahasa Inggris mulai dari awalnya lagi tidak apa-apa Pak Mur, yang penting nanti anak-anak betul-betul unggah-ungguhnya itu bisa ya. Ya terkait dengan buku-buku, nanti Bapak Ibu guru itu buku itu bisa mencari referensi juga ya. Jadi jangan berpedoman bahwa buku itu kitab suci, pokoknya gimana kui, tidak ya Bapak Ibu. Kita bisa referensi yang lain, yang jelas sumbernya itu harus pasti ya. Bapak Ibu bisa cari di internet pun juga boleh, yang penting pasti itu ya. Seperti itu. Ya. Oh ya, terkait yang karakter Pak Indra tadi saya kelewatan untuk menanggapi juga ya. Memang untuk pembiasaan karakter sudah kita lakukan, perubahannya juga sudah signifikan, anak-anak sudah lebih disiplin, lebih sopan, lebih hormat terhadap yang lebih tua, terutama pada Bapak Ibu guru. Nah, tapi kembali ke kalau yang di survei itu kan sudah itu tadi, soalnya ceritanya itu memang beraneka macam ya. Jadi mungkin kesulitan anak memahaminya di karakter itu kan juga soalnya panjang-panjang gitu ya. Nah, kesulitannya pada pemahaman soalnya itu, sehingga anak orang ngerti karpe kelihatan dijawab seperti itu. Tapi kalau dalam keseharian anak-anak itu karakternya sudah bagus ya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang monggo Saya akan menambahkan untuk punyaan Pak Mur tadi ya. Jadi ya. di topik pelatihan mandiri Pak Menek. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, karena ini memang bagus sekali ya. Boleh. Ada pembelajaran menggunakan bahasa daerah untuk kelas awal.
Jadi peran guru kelas ini mentranslate kemampuan awal anak itu kan dari TK itu kan ya Pak, bahasanya tidak harus bahasa Jawa ya. Mungkin kalau di Irian itu akan beda lagi, Maluku beda lagi gitu ya. Tapi ada satu kesamaan karena bernama Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya di pelatihan ini itu apa dan mengapa menggunakan bahasa daerah untuk membantu peserta didik belajar. Kemudian ada pemetaan kemampuan bahasa lisan peserta didik kelas awal. Kemudian penggunaan bahasa